Udah, Riz, biarin aja. Nanti kalau dia sudah tenang juga balik lagi. Jangan dikejar, nanti dia makin ngelunjak. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Kau datang membawa cinta saat hatiku sedang... Mbak Maya? Loh, kok nggak kabar-kabar mau pulang? Mas Aris mana? Siapa, Din? Ya Allah. Maya? Kamu pulang, Nak? Rasa hampa. Sudah. Masuk dulu yuk. Dina, bawain koper mbakmu ke Di kamar. balik senyum lembutmu ada luka yang kau sembunyikan dariku. Minum dulu tehnya, Mai, biar dadamu nggak sesak. Ibu nggak akan nanya kamu kenapa sebelum kamu siap cerita. Tapi lihat kamu pulang bawa koper malam-malam begini sendirian, ibu tahu ini bukan sekadar kangen rumah, kan? Maafin Maya ya, Bu. Maya pulang nggak bilang-bilang. Maya udah nggak kuat lagi di sana. Rasanya setiap sudut rumah itu cuma isinya sindiran dan fitnah. Maya ngerasa kayak orang asing di rumah suami sendiri. Soal mertuamu? Atau Aris yang bikin ulah? Dua-duanya, Bu. Ibu mertua selalu bandingin Maya sama masa lalu Mas Aris. Maya dibilang mandul, dibilang malas, padahal Maya udah coba lakuin semuanya. Dan yang paling sakit, Mas Aris cuma diam. Dia dengar aku dihina, tapi dia malah nyuruh aku yang sabar karena dia itu ibunya. Tadi sore puncaknya, Bu. Aku dituduh ketus sama orang tua karena aku nolak dipaksa urut. Aku milih pergi, Bu. Aku nggak mau harga diriku habis diinjak-injak terus di sana. Ya Allah, Nak. Ibu nggak pernah didik kamu buat jadi lemah. Tapi ibu juga nggak pernah besarin kamu supaya disakiti orang lain. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Kalau emang itu keputusan yang paling benar buat batin kamu, ibu nggak akan nyalahin kamu. Maya ngerasa gagal jadi istri, Bu. Tapi kalau Maya bertahan, Maya takut Maya jadi gila. Apa Maya egois, Bu? Apa Maya berdosa ninggalin suami yang gak bisa bela istrinya sendiri? Kamu nggak egois, Mai. Istri itu tulang rusuk, bukan keset kaki. Suami itu pemimpin, dan tugas pemimpin itu melindungi. Bukan cuma jadi penonton pas istrinya dizolimi. Kamu istirahat dulu ya. Jangan mikirin apa-apa lagi. Malam ini kamu aman di sini. Ada ibu, ada Dina. Nggak akan ada yang berani nyindir kamu lagi di sini. Makasih ya, Bu. Maya cuma pengen tidur tenang malam ini. Tanpa harus takut besok pagi bangun dengar sindiran lagi. Tidurlah. Besok pagi ibu masakin nasi uduk kesukaan kamu. Kita mulai pelan-pelan ya, Nak. Sudah, Riz. Jangan ditekuk terus mukanya. Kamu lihat sendiri kan kelakuan istrimu tadi? Kurang ajar banget. Ninggalin rumah, ngebentak ibu, bawa-bawa koper kayak orang gak punya tata krama. Itu yang kamu sebut istri solihah? Itu yang mau kamu bela terus? Tapi dia pergi karena sakit hati, Bu. Aris ngerasa bersalah. Harusnya Aris tadi bisa nengahin, bukannya diam aja. Nengahin gimana lagi? Kamu itu sudah terlalu baik sama dia, makanya dia ngelunjak. Dia itu nggak cocok di keluarga kita, Riz. Kamu itu anak terhormat, mapan, ganteng. Masa dapat istri yang nggak punya rasa hormat sama mertua sendiri? Kalau sekarang aja dia berani minggat, gimana nanti kalau kalian punya masalah lebih gede? Yang ada kamu ditinggal terus. Terus, Aris harus gimana, Bu? Aris sayang sama Maya. Riz, dengerin ibu. Ibu yang mengandung kamu 9 bulan, ibu yang besarin kamu sendirian sampai kamu jadi orang sukses begini. Ibu gak mau lihat kamu tersiksa seumur hidup cuma gara-gara perempuan yang gak tahu cara berterima kasih. Mumpung belum ada anak, lebih baik kamu lepasin dia. Cerain dia, Riz. Cari perempuan lain yang lebih mengabdi, yang lebih nurut sama orang tua. Nanti ibu carikan jodoh yang baik buat kamu. Cerai, Bu. Ibu jangan bercanda. Pernikahan bukan mainan.
Aris nggak mungkin cerain Maya cuma gara-gara masalah ini. Cuma gara-gara masalah ini kamu bilang? Kamu tega lihat ibu dihina-hina di rumah sendiri? Kamu tega lihat ibu nangis setiap hari karena si perempuan itu? Kalau kamu nggak mau ceraiin dia, berarti kamu lebih milih perempuan itu daripada ibu yang udah ngurus kamu dalam kandungan. Silahkan, Riz, kejar dia ke kota. Tapi anggap ibu udah nggak ada. Ibu nggak mau punya anak yang lebih takut kehilangan istri daripada kehilangan ridho ibunya. Bu, jangan ngomong gitu. Aris nggak mau jadi anak durhaka. Makanya, buktikan. Lepasin dia. Kasih dia pelajaran kalau dia nggak bisa semena-mena sama keluarga kita. Kamu laki-laki, Riz. Kamu punya harga diri. Apa kamu mau selamanya disetir sama perempuan yang bahkan gak mau nurut sama mertuanya? Pilih sekarang, Aris, ibu atau perempuan gak tahu diri itu. Iya, Bu. Kalau itu emang mau ibu. Kalau emang itu satu-satunya cara supaya ibu gak sedih lagi, Aris bakal urus semuanya. Aris bakal lepasin Maya. Nah, gitu dong. Itu baru anak ibu yang berbakti. Percaya sama ibu, ini demi kebahagiaan kamu juga nanti. Kamu bakal dapat yang jauh lebih baik dari dia. Iya, Bu. Bu, kenapa nak? Ada apa? Surat dari siapa itu? Mas Aris, Bu. Dia beneran lakuin ini. Dia kirim surat cerai. Dia lepasin aku gitu aja, Bu. Padahal aku di sini masih nunggu dia jemput aku. Aku masih berharap dia sadar. Tapi ternyata dia lebih milih nurutin mau ibunya buat buang aku. Innalillahi, astagfirullah. Sabar nak, menangislah. Keluarin semuanya sekarang. Jangan ditahan. Apa aku seburuk itu, Bu? Kenapa Mas Aris tega banget? 2 tahun kita bareng-bareng. Semua janji-janjinya hilang cuma karena ibunya gak suka sama aku. Aku udah coba jadi istri yang baik. Aku udah sabar dihina. Tapi kenapa akhirnya aku yang dibuang kayak sampah begini? Hati aku hancur, Bu. Sakit banget rasanya. Dengerin ibu, Mai. Lihat ibu. Kamu gak buruk, sedikit pun kamu gak gagal. Kadang Allah itu menjauhkan kita dari seseorang bukan karena kita gak baik buat dia, tapi karena dia yang gak pantas buat kita. Aris itu laki-laki baik, tapi dia bukan suami yang kuat. Dia gak bisa jadi pelindung, dan kamu gak akan pernah bisa bahagia kalau harus terus-terusan berhadapan sama tembok yang gak bisa lindungin kamu dari badai. Tapi aku sayang sama dia, Bu. Sayang itu gak cukup untuk bangun rumah tangga, Mai. Harus ada kehormatan, harus ada saling percaya. Kalau hari ini dia bisa lepasin kamu cuma karena bisikan ibunya, berarti dari awal dia memang gak pernah benar-benar memegang tanggung jawab atas kamu di depan Allah. Kamu harus bersyukur, nak. Lebih baik sakit sekarang daripada kamu harus menghabiskan sisa umurmu di rumah itu. Diperlakukan kayak orang asing, dan akhirnya jiwamu yang mati pelan-pelan. Terus, aku harus gimana sekarang, Bu? Hidupku kayak udah gak ada arahnya lagi. Kamu punya ibu, kamu punya rumah ini. Kamu itu berharga, Mai. Jangan biarkan surat itu bikin kamu ngerasa rendah. Hapus air matamu. Mulai besok, kita tata lagi hidup kamu. Kamu cantik, kamu pintar. Masa depanmu masih panjang. Anggap ini bab pahit yang harus kamu baca supaya kamu tahu mana laki-laki yang benar-benar bisa jadi imam dan mana yang cuma jadi anak laki-laki di dalam tubuh pria dewasa. Kamu kuat. Anak ibu harus kuat. Makasih, Bu. Kalau nggak ada ibu, Maya nggak tahu harus kemana lagi. Udah, sekarang cuci muka, kita makan siang ya. Ibu nggak mau anak ibu layu gara-gara orang yang nggak tahu cara menghargai permata. Kamu itu permata buat ibu. Selamanya akan begitu. Kau hianati aku
di balik janji Riz, tadi ibu habis dari rumah Pak Lurah. Kamu tahu nggak? Si Fitri, anaknya yang bungsu itu, ternyata baru pulang dari kota. Ya Allah, Riz. Tadi ibu lihat sekilas, anaknya cantik banget. Sopan, kalau ngomong itu nunduk. Adem banget liatnya. Nggak kayak si Maya itu. Oh iya Bu. Ibu sudah sempat ngobrol sedikit sama istrinya Pak Lurah. Kayaknya mereka juga kasih lampu hijau kalau kamu mau main ke sana. Fitri itu beda, Riz. Dia pasti nurut sama orang tua. Nggak akan berani ngelawan mertua. Ibu yakin banget kalau kamu nikah sama dia, rumah ini bakal tenang. Kamu juga bakal cepet dapat momongan karena keluarganya kan emang keturunan subur. Ibu pengennya sih kalau waktunya tiba, kamu nggak usah lama-lama mikir. Gimana menurut kamu? Terserah ibu aja. Apa kata ibu baik, ya Aris ikut. Nah, itu baru anak berbakti. Kamu tenang aja. Ibu ini orang tua. Ibu tahu mana yang terbaik buat masa depan kamu. Ibu nggak mau kamu salah pilih lagi kayak dulu. Ibu pengen kamu bahagia, Riz. Ibu sayang banget sama kamu. Nanti minggu depan kita atur waktu buat main ke sana ya. Pakai baju yang rapi, biar kelihatan gagah di depan Pak Lurah. Iya Bu, atur aja. Kamu kok kayak lemes gitu? Kamu masih kepikiran ya? Sudahlah, Riz. Yang sudah lewat itu ya sudah. Anggap aja itu ujian. Sekarang waktunya kamu buka lembaran baru sama perempuan yang benar-benar selevel sama kita. Fitri itu sempurna buat kamu. Kamu senang kan dengernya? Aris senang kalau ibu senang. Selama ibu nggak nangis lagi, selama ibu nggak ngerasa dihina lagi, Aris bakal lakuin apapun. Ibu mau Aris nikah sama Fitri? Iya, Aris bakal nikah sama dia. Ibu mau Aris gimana lagi? Bilang aja Bu, Aris nggak mau mikir lagi. Pinter anak ibu. Ya udah, ibu masuk dulu ya. Mau telepon istrinya Pak Lurah lagi. Kamu habisin kopinya, biar nggak melamun terus. Masa depan kamu itu cerah, Riz, selama kamu dengerin ibu. Ibu cuma nanya pelan-pelan. Ini kan sudah 2 tahun. Apa kamu nggak mau coba minum jamu yang ibu beliin? Siapa tahu bulan depan bisa. Bisa apa? Bisa hamil? Ibu itu budek atau emang nggak mau terima kenyataan sih? Berhenti ya nyalain saya terus. Ibu pikir saya ini nggak bisa punya anak. Yang bermasalah itu anak kesayangan ibu, si Aris. Fitri, jaga bicaramu. Aris itu sehat. Dia laki-laki. Laki-laki apa? Kami udah cek ke spesialis paling mahal di kota bulan lalu. Dan hasilnya apa? Aris yang mandul, Bu. Aris yang gak bisa kasih keturunan. Jadi berhenti banding-bandingin saya sama siapapun. Ibu harusnya malu punya anak yang gak berguna begitu. Bukan malah neken saya terus. Gak mungkin. Aris gak mungkin begitu. Sudah, gak usah drama pakai nangis segala. Saya capek denger rengekan ibu tiap hari. Sekarang, mending ibu berguna dikit di rumah ini. Itu piring kotor di dapur numpuk. Lantai belum disapu. Baju saya belum disetrika. Cepetan kerjain. Jangan cuma bisa nuntut cucu tapi kerjaan rumah terbengkalai. Tapi kaki ibu lagi sakit banget, Fit. Ibu gak kuat kalau harus borongan begitu. Tunggu Mbak Lastri besok ya. Gak ada tunggu-tungguan. Mbak Lastri udah saya berhentiin karena boros-borosin uang Aris. Sekarang ibu yang kerjain semuanya. Apa lihat-lihat? Mau saya seret ke dapur? Buruan masak, saya lapar. Apa yang kamu lakuin sama ibuku, Fitri? Aris, bagus kamu pulang. Kasih tahu nih ibu kamu, jangan banyak gaya. Disuruh kerja dikit aja nangis. Kamu juga, mending kasih tahu dia soal hasil tes kamu itu. Biar dia nggak cerewet lagi soal anak. Aku udah denger semuanya dari depan pintu. Aku udah denger gimana kamu ngerendahin aku. Dan yang paling parah, gimana kamu berani ngebentak ibuku kayak binatang. Loh, kenyataannya emang kamu mandul kan? Terus kenapa? Kamu mau marah? Iya, aku mandul.
Dan mungkin ini hukuman buat aku karena dulu aku udah buang perempuan yang tulus demi dapat perempuan yang cuma punya topeng kayak kamu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Aku mungkin kehilangan kemampuan punya anak, tapi aku belum kehilangan kemampuanku buat jadi laki-laki yang punya harga diri. Aris, sudah nak. 2 tahun aku diem, Fit. Aku turutin semua mau kamu. Aku kasih semua gajiku. Tapi hari ini, pas aku lihat kamu berani nyuruh ibuku nyapu dan masak sambil ngebentak-bentak, saat itu juga aku sadar, kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Fitri binti Suparto, hari ini, detik ini juga, aku jatuhkan talak 1 kepadamu. Sekarang, kemas semua barangmu dan keluar dari rumah ini. Baguslah kalau kamu ceraikan aku. Aku juga udah gak mau hidup dengan laki-laki dan orang tua yang tidak berguna. Maafin Aris, Bu. Maafin Aris. Dulu Aris gak dengerin Maya. Aris buang Maya yang tulus ngerawat ibu. Aris kualat, Bu. Ini semua salah Aris yang gak punya pendirian. Bukan cuma salahmu, Riz. Ibu yang salah. Ibu yang serakah. Ibu yang terlalu banyak menuntut. Ibu yang udah ngerusak kebahagiaan kamu sendiri. Maafin ibu, Riz. Maafin ibu. Bu Ratna, Aris, ada perlu apa ya ke sini? Bu, Aris datang ke sini mau silaturahmi. Aris mau minta maaf soal semuanya. Aris sadar, Aris udah jahat banget sama Maya dulu. Aris pengen ketemu Maya, Bu. Aris mau perbaiki semuanya kalau Maya masih mau kasih kesempatan. Iya, Bu. Saya juga mau minta maaf. Saya hilaf. Saya terlalu buta sama ego saya. Sampai saya ngerusak kebahagiaan mereka. Tolong kasih tahu Maya. Saya udah berubah. Saya janji bakal sayang sama Maya kalau dia mau balik sama Aris. Aris, Bu Ratna, minta maaf itu baik. Dan saya secara pribadi sudah memaafkan. Tapi kalau untuk kembali, semuanya sudah terlambat. Jauh sekali terlambatnya. Maksud Ibu, Maya masih marah ya sama Aris? Aris bakal nunggu sampai dia nggak marah lagi, Bu. Bukan soal marah, Riz. Hati Maya sudah nggak ada di rumah ini lagi. Kamu tahu, pas kamu kirim surat cerai itu, Maya hampir menyerah sama hidupnya. Tapi Allah Maha Baik. Dia dipertemukan dengan laki-laki yang benar-benar tahu cara memuliakan wanita. Laki-laki yang gak butuh waktu 2 tahun untuk sekadar sadar mana yang salah dan mana yang benar. Maksud Ibu, Maya sudah menikah setahun yang lalu. Suaminya orang baik, Riz. Dia gak pernah biarin Maya nangis sendirian. Dan barusan saja, 1 jam yang lalu, mereka pulang ke rumah mereka sendiri. Mereka sudah punya anak, Riz. Bayi laki-laki yang lucu banget. Maya sangat bahagia sekarang. Akhirnya, dia bisa merasakan jadi seorang ibu dan seorang istri yang dihargai. Ya Allah, jadi Maya sudah punya anak? Iya, Bu. Rezeki Allah itu luas kalau kita nggak menutupinya dengan kedengkian. Kalian datang di saat Maya sudah menutup buku lamanya rapat-rapat. Jadi, saya mohon, tolong jangan ganggu ketenangan mereka lagi. Biarkan Maya menikmati hidup yang dulu seharusnya dia dapatkan dari kalian. Tapi malah kalian rampas. Penyesalan itu datangnya di akhir, Riz. Pulanglah. Doakan saja dia dari jauh kalau kamu memang benar-benar sayang. Itu cara terbaik kamu menebus kesalahan. Mari, saya masih ada urusan di dalam. Semua